Sis. Saya Rustono dari SDN Lebo 01 Kecamatan Warungasem. Saya Siti Solihah dari TK Negeri Pembina Kecamatan Warungasem. Kami JGP Angkatan 8 Kabupaten Batam akan menyajikan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Waalaikumsalam Pak Har. Selamat sore. Sore Pak. Bagaimana kabarnya Pak Arus hari ini? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah sehat sih. Sebelum nanti kita akan melaksanakan coaching nanti Pak Arus, saya akan observasi. Tapi sebelum melakukan observasi akan ada beberapa pertanyaan. Yang pertama adalah apakah proses coaching sudah dengan alur kita. Sebab dalam alur kita itu akan beberapa hal yang harus dimunculkan. Terus selanjutnya yang kedua, dalam coaching alur kita tersebut yang ditekankan adalah kemitraan. Yang kedua adalah proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Baik Pak Arus, sebelum proses coaching akan kita laksanakan ada beberapa pertanyaan. Yang pertama adalah kompetensi apa? Kompetensi coaching yang bagaimana yang akan dikembangkan dalam proses coaching ini? Nanti saya akan mengembangkan kompetensi. Yang pertama adalah presence atau kehadiran penuh Pak. Yang kedua kompetensi sebagai pendengar aktif, dan yang ketiga pertanyaan yang berbobot. Yang kedua, bagaimana kompetensi secara spesifik yang akan Pak Arus observasi? Pertanyaan yang spesifik kompetensinya yaitu nanti saya akan menekankan pada pendengar aktif dan pertanyaan yang berbobot. Ya. Selanjutnya, indikator ketercapaian dari tujuan yang dikembangkan dalam coaching nanti mendapatkan apa Pak Arus? Indikatornya nanti supaya coach atau guru bisa lebih terampil lagi dalam mencarikan solusi atas permasalahan yang ada. Itu Pak. Oke. Bagus. Yang selanjutnya, apakah harapan dari observasi yang akan kita laksanakan bersama ini Pak Arus? Dalam kegiatan bersama ini nanti saya akan melakukan coaching. Saya berharap supaya saya nanti menjadi lebih terampil lagi Pak dalam melakukan coaching selanjutnya, dan saya berharap supaya saya bisa membantu teman saya dalam mengatasi masalah, dalam mencarikan solusi yang terbaik Pak. Bagus sekali. Demikian pengantar perkataan kita perbincangan ini. Selanjutnya silakan Pak Arus untuk melakukan kegiatan coaching. Baik Bapak, terima kasih Pak Har. Sama-sama Pak Arus. Assalamualaikum Bu Siti. Waalaikumsalam Pak Rus. Apa kabarnya Bu Siti? Alhamdulillah sehat Pak Rus. Bagaimana sehat Pak Rus? Sehat juga Bu. Baik. Kemarin Bu Siti itu sempat telepon ya? Kok suaranya kurang jelas Bu kemarin? Oh iya Pak Rus. Kemarin saya telepon Pak Rus ya. Ya, kira-kira ada permasalahan atau bagaimana Bu? Betul sekali Pak Rus. Ada yang ingin saya sampaikan sama Pak Rus. Ya, saya kepingin curhat lah gitu sama Pak Rus. Oh ya baik, silakan kalau mau disampaikan Bu Siti, barangkali saya bisa membantu. Jadi gini Pak Rus, di kelas saya itu ada satu anak yang saya perhatikan beberapa hari ini itu tidak berangkat Pak Rus. Oh gitu Bu ya, berarti ada salah satu anak yang jarang berangkat Bu. Iya Pak Rus, jarang sekali berangkat ini anak ini. Nah itu bagaimana Bu latar belakangnya di rumahnya kok sampai tidak berangkat terus? Nah itu belum saya perdalam lagi tuh Pak Rus. Cuma sekilas kalau saya melihat dari identitasnya ya,
itu orang tuanya keduanya itu adalah yang bekerja Oh, seperti itu. gitu ya. Jadi orang tuanya yang sibuk di rumah bekerja. Terus Bu Siti pernah berkomunikasi apa belum sama orang tuanya? Sebenarnya ketika anak ini tidak berangkat beberapa hari lalu itu orang tuanya sudah izin melalui WA. Orang tuanya itu menyampaikan kalau anak ini masih sakit, masih lemes gitu Pak Rus. Tapi kok sampai hari ini juga kok belum berangkat gitu loh Pak Rus. Nah, tadi selain latar belakang anak yang seperti itu, apakah di sekolahan pernah terjadi hal-hal yang bisa menyebabkan tidak berangkat terus? Kalau saya pikir-pikir, saya ingat-ingat sih, ya bisa jadi ya. Karena anak ini ketika berangkat, sesekali berangkat, biasanya itu berantem dengan temannya. Berantem ya Bu ya. Iya Pak. Jadi intinya mengganggu teman yang lain ya. Iya, dia duluan itu yang mengganggu. Jadi nanti seperti apa Bu anak yang di kelas seperti itu, gambarannya seperti apa Bu? Lebih dijelaskan lagi. Sebenarnya kalau namanya anak sekolah itu Pak ya, nomor satu itu yang saya harapkan itu tentu saja kehadiran di dalam kelas. Oh ya. Itu nomor satu. Ya selanjutnya ketika guru menjelaskan, anak itu mengikuti, mendengarkan, berperan aktif seperti itu. Terus ketika dengan temannya juga bersama gitu, harapannya itu seperti itu Pak. Baik, tadi menurut Bu Siti harapannya ya yang baik Bu ya. Iya. Nah, kalau kembali lagi yang anak tidak berangkat itu, menurut Bu Siti itu berada di level berapa Bu? Kalau anak seperti itu, Kalau saya menilai Pak ya, sangat sangat kurang Pak. Kalau boleh saya menilai 4 lah cukup itu Pak. 4 ya. Ya karena memang anak ini hadir saja jarang seperti itu Pak. Berarti intinya masih bisa ditingkatkan lagi Bu ya. Harapannya gitu, harapannya saya tingkatkan lagi mungkin ya mungkin di level 6 lah dulu. Nanti kalau seandainya level 6 itu sudah tercapai bolehlah saya tingkatkan lagi. Bagus itu Bu, nanti kalau bisa lebih meningkat lagi. Nah, kira-kira gambaran anak yang ideal menurut Bu Siti itu seperti apa Bu? Anak yang ideal itu ketika berangkat sekolah Pak ya sudah tidak ditungguin, ibunya bisa pulang. Terus ketika di dalam kelas anak ini tertib, tentu saja mempunyai fokus gitu Pak ya. Anak ini itu untuk fokus itu sangat sebentar Pak. Kalau saya perhatikan mungkin tidak ada 5 menit. Nah, dia ini senangnya selain satu mengganggu temannya, nanti yang kedua itu dia bermain Pak. Nah, ketika bermain itu dia tidak fokus. Misalnya nih bermain balon, dia sudah ambil balon, tidak dikembalikan, ambil lagi permainan yang lain Lego, seperti itu. Belum lagi kadang dia ngambil lagi puzzle dan tidak mau mengembalikannya Pak. Harapannya itu kan anak setelah bermain bisa mengembalikannya sendiri. Oh iya. Seperti itu Pak. Memang kalau di TK itu kan juga namanya kegiatannya bermain Pak ya. Ketika ada anak yang belum mau fokus belajar, oke boleh bermain, namun bermain pun masih ada aturannya seperti itu. Jadi banyak tingkah laku yang ini Bu ya di kelas ya, Betul. yang apa yang tidak sesuai harapan Bu ya menurut Bu Siti. Nah itu untuk rencana kedepannya seperti apa Bu Siti dalam menghadapi anak yang seperti ini? Iya Pak Rus ya. Saya itu kedepannya itu kok kadang belum terpikirkan gitu ya. Apa ya yang sebenarnya mungkin bisa saya lakukan? Barangkali ada langkah-langkah Bu dalam apa melaksanakan pembelajaran atau dengan keluarganya, apa yang bisa dilakukan Bu Siti? Yang mungkin saya lakukan Pak dalam waktu dekat, saya rasa saya akan berkomunikasi dulu dengan orang tuanya, terutama ibunya yang biasanya mengantar. Nanti saya telepon lah mungkin seperti itu, saya tanyakan bagaimana kabarnya, apa memang anak ini benar-benar sakit, kalau memang sakitnya lama itu apa memang perlu perawatan di rumah sakit, kan juga memang belum saya ketahui seperti itu.
Yang pertama itu komunikasi dengan orang tua. Harapan saya orang tua juga mau diajak kerja sama. Itu bagus Bu Siti, artinya Bu Siti sudah berusaha akan mencoba berkomunikasi dengan orang tuanya supaya anak itu menjadi lebih baik lagi Bu ya. Kemudian kalau di kelas apa Bu rencana yang lain Bu? Di kelas itu kan dia itu seringnya berantem Pak dengan temannya. Nah itu saya kepinginnya itu mencarikan teman baik untuk dia. Jadi mungkin eh, dia itu kurang pengakuan dari teman-temannya. Mungkin dianggapnya dia nakal, jadi dia kurang banyak teman. Nanti mudah-mudahan dengan dia juga memperbaiki lakunya, temannya mau menjadi teman baiknya, mudah-mudahan anak ini jadi mau berangkat gitu. Jadi sekolah itu bukanlah suatu hambatan untuk dia, tidak dihindari. Bagus sekali Bu ya langkah positif yang akan dilakukan. Kemudian tentang pembelajaran di kelas Bu dalam memenuhi kebutuhan anak, terutama anak yang seperti tadi yang diceritakan Bu Siti, itu pembelajaran yang seperti apa Bu nanti yang akan rencana dilakukan? Yang saya bisa lakukan mungkin saya akan memperbanyak kegiatan fisik motorik karena anak ini kan aktif sekali ya. Ya, Itu seperti itu. Ke situ Pak, pembelajarannya di fisik motoriknya. ya. Dan dengan seperti itu nanti kan bisa membangkitkan minat belajar anak Bu ya. Iya Pak. Anak jadi menarik yang tadinya jarang berangkat akhirnya bisa kembali berangkat. Nah, rencana-rencana tadi itu kan bisa dilakukan Bu. Kira-kira kapan akan mulai dilakukan? Saya akan berusaha menghubungi orang tuanya mungkin besok Pak. Besok ya. Besok akan saya coba telepon orang tuanya. Baik. Intinya Bu Siti akan segera Bu ya akan berkomunikasi dengan orang tuanya, itu langkah yang sangat bagus Bu. Kemudian kira-kira apa saja Bu yang dalam waktu dekat ini yang akan dilakukan, atau kapan tepatnya yang dalam pembelajaran yang memfasilitasi anak yang seperti itu akan dilakukan di sekolah? Tentu saja kan pertama tadi saya akan berkomunikasi dengan orang tuanya ya Iya. Pak ya, karena ketika parenting ada undangan dari sekolah, kebetulan juga orang tuanya itu tidak datang. Oh iya. Itu seperti itu. Dalam pembelajaran tentu saja saya akan menyiapkan pembelajaran yang lebih bervariasi. Mungkin dia tidak suka dengan pembelajaran yang harus tenang, mungkin dia perlu pembelajaran yang memerlukan gerakan-gerakan seperti itu Pak. Atau mungkin saya juga akan berusaha menayangkan video. Oh, Ya. Sepertinya ini akhir-akhir ini memang saya jarang gitu Bang menampilkan video pembelajaran ke anak. bagus sekali Bu rencananya. Yang saya tangkap sepertinya Bu Siti akan melakukan pembelajaran yang lebih inovatif lagi. Itu bagus, luar biasa. Dan apakah langkah-langkah tadi akan melibatkan siapa saja Bu? Barangkali ada yang membantu dalam menangani permasalahan ini. Sebenarnya yang terutama itu saya akan melibatkan orang tuanya lebih Orang dulu tua. Pak ya. Kalau rekan guru paling hanya untuk berefleksi saja sih, untuk saling curhat-curhat. Kadang saya juga menanyakan ke guru di level selanjutnya, anak ini seperti apa sih, seperti itu. Kalau guru masuk ke dalam kelas saya, katakanlah membantu, itu sangat tidak mungkin Pak, karena guru di kelas saya itu, di sekolah saya itu jumlahnya sudah pas seperti itu. Baik Bu Siti, tadi sudah banyak sekali disampaikan oleh Bu Siti, dan bisa saya simpulkan bahwa tadi permasalahan yang dihadapi Bu Siti sudah tersampaikan, dan langkah-langkah yang dilakukan Bu Siti juga sudah matang. Kemudian melibatkan guru lain Bu ya, atau orang tua dan anak-anak dalam melakukan pembelajaran. Nah, kira-kira setelah kita selesai dalam coaching ini, kira-kira pelajaran apa yang Bu Siti dapatkan ya, yang akan dilakukan berikutnya? Terima kasih
Pak Ros ini sebenarnya sebelumnya saya tidak terpikirkan ya untuk mendapatkan solusi-solusi ini, dan akhirnya dengan pertanyaan-pertanyaan dari Bapak saya kok jadi oh iya sebenarnya saya bisa loh melakukan seperti berkomunikasi yang lebih efektif dengan orang tua, mencarikan teman baik untuk anak ini, dan juga lebih bervariasi dalam pembelajaran gitu Pak. Saya jadi menemukan solusi-solusi nih, mudah-mudahan berhasil Pak ya, doakan Baik, Pak ya. Bu Siti. Semoga lancar Bu Siti ya. Iya, nanti kalau sudah saya lakukan boleh Pak Rus ya saya ngobrol-ngobrol lagi ya. Siap Bu Siti, dengan senang Mudah-mudahan nanti hati. hasilnya bisa tercapai itu targetnya. Baik, terima kasih Bu Siti ya. Kita Sama-sama. sudah berbincang bersama. Semoga Bu Siti dapat melaksanakannya dengan lancar. Iya, sama-sama Pak Rus. Sekian Bu Siti ya. Ya. Ya Pak Rus, Siang Pak Her. melanjutkan tadi perbincangan yang awal tadi, bagaimana Pak Rus tadi sudah melaksanakan kegiatan coaching, sudah berjalan lancar. Bagaimana Pak Rus menilai diri Pak Rus sendiri, kegiatan tadi bagaimana? Baik Pak, tadi saya sudah melakukan coaching sama teman guru saya, dan menurut saya sepertinya sudah bisa berjalan lancar Pak, sudah sesuai alur. Tapi ya mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang ngeblank sedikit Pak, seperti itu. Dan sepertinya perlu ada hal yang perlu diperbaiki Pak, tapi hanya sedikit saja. Ya Pak Rus, kegiatan tersebut kan masih baru pertama kali, masih memang harus perlu latihan yang harus dikembangkan. Tadi Pak Rus mengenai pertanyaan-pertanyaan itu agar bisa membuat uji tersebut bisa menggali ide-ide kreatifnya, bisa menyelesaikan permasalahannya sendiri tanpa harus memberikan solusi sendiri. Karena kalau Puji mendapatkan solusi sendiri akan lebih mudah gitu ya Pak Rus ya. Tapi tadi Pak Rus sudah bagus, sudah lancar, sudah sesuai dengan alur cerita yang sudah diharapkan. Tapi pelatihan tetap perlu ditingkatkan agar pelaksanaan ataupun coaching selanjutnya bisa lebih baik dan membawa manfaat bagi kita semua, baik coach ataupun coaching. Baik Pak Her, nanti saya akan berusaha lebih baik lagi dan akan berlatih supaya saya lebih terampil dalam melakukan coach terhadap guru Pak Her. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan Pak Rus. Terima kasih atas kegiatan tadi, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih Pak Her ya. Sama-sama Pak Rus. Pak Har, Selamat sore Bu Siti. Pak Har, pada sore hari ini saya akan melakukan observasi terhadap Pak Har. Nanti Pak Har bisa melakukan coaching dengan rekannya. Saya akan memberikan itu ya pengamatan saya gitu Pak ya. Iya Bu. Sebelumnya saya akan menyampaikan bahwa dalam proses coaching nanti itu yang diharapkan adalah sesuai dengan alur tirtanya Pak. Selanjutnya adalah kompetensi coachingnya. Nah, kompetensi inti coachingnya yang perlu diperhatikan adalah present, kehadiran penuh Pak Har ketika proses coaching, mendengarkan aktif, juga bagaimana Pak Har bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot gitu ya. Sebelum saya lanjutkan, saya akan bertanya nih sama Pak Har. Pak, saya itu ingin membantu mengembangkan kompetensi yang mana nih untuk Pak Har? Oh ya Bu, saya nanti akan ingin dibantu yaitu kompetensi yang pertama adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot, yang kedua adalah menjadi pendengar aktif. Gitu. Oh iya, itu mungkin kompetensi yang lebih spesifik mungkin Pak Har ya yang diharapkan. Iya, dalam proses coaching ini jangan lupa untuk memperhatikan prinsip-prinsip, yaitu prinsip kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi si coach ini Pak ya.
harapannya Bapak setelah coaching nanti itu apa Pak? Harapannya yaitu nanti coach akan mendapat penyelesaian dari kegiatan coaching tersebut, sehingga coach akan bisa menerapkan ataupun mendapatkan ataupun menyelesaikan apa yang menjadi permasalahan dan menerapkan solusi yang dari hasil saat nanti coaching tersebut. Mungkin ada harapan untuk Bapak secara pribadi? Ya, harapan saya adalah saya sebagai coach nanti akan bisa lebih terampil dan bisa lebih maksimal dalam menjadi seorang coach dan bisa bermanfaat ataupun menggali ide-ide dari seorang coach, sehingga muaranya adalah permasalahan ataupun solusi yang diharapkan dari coach bisa diterapkan dan permasalahan bisa diselesaikan seperti itu. Sepertinya untuk pra-observasi cukup Pak Har ya. Silahkan Pak Har melakukan coaching. Silahkan untuk dilanjutkan. Ya, terima kasih Bu. Nanti saya akan segera akan melaksanakan coaching. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Rus. Selamat sore Pak. Waalaikumsalam Pak Har, selamat sore Pak. Terima kasih Pak Rus sudah meluangkan waktu. Kita mau diskusi apa ini Pak Rus? Waktu kita tidak lama, hanya 10 atau 15 menit. Yang mau kita diskusikan pada sore hari ini apa ini Pak? Begini Pak Har, sebenarnya saya itu masih bingung Pak. Itu banyak murid-murid di kelas itu tidak memperhatikan pelajaran Pak. Kadang berbicara sendiri dan kurang semangat Pak mengikuti pembelajaran. Sering bermain kelas seperti itu Pak. Jadi saya sampai sekarang itu masih bingung Pak. Oh, jadi banyak murid yang tidak semangat dan tidak fokus ya, tidak memperhatikan dalam pembelajaran ya. Iya Pak, anak-anak itu kalau diajak serius itu seringnya bergurau sendiri. Jadi tidak fokus, tidak perhatikan pelajaran Pak. Iya. Terus yang ingin Bapak sampaikan ataupun kembangkan dalam pembelajaran agar anak-anak tidak bergurau atau tidak memperhatikan dalam waktu belajar itu bagaimana? Nanti saya akan berusaha lagi untuk menciptakan pembelajaran yang inovatif agar anak-anak di kelas nanti bisa semangat Pak dalam belajar. Terus menurut Bapak itu pembelajaran yang inovatif itu pembelajaran yang bagaimana? Menurut saya Pak ya, pembelajaran yang inovatif itu ya bisa memecahkan masalah yang dihadapi anak Pak di kelas. Kemudian juga saya menciptakan strategi metode yang lebih kreatif lagi. Kemudian anak-anak juga bisa berupaya meningkatkan kemampuan positifnya dan bisa belajar lebih tenang Pak, lebih menyenangkan seperti itu. Oh ya, bagus. Terus apa indikator yang Bapak capai atau bisa dapatkan melaksanakan pembelajaran yang inovatif tersebut? Indikatornya begini Pak ya, kalau saya berhasil nanti supaya anak-anak itu responnya itu bagus Pak, bisa mengikuti belajar dengan senang, kemudian aktivitas belajarnya juga menyenangkan, dan yang paling penting hasil belajarnya nanti anak-anak nilainya ya bagus Pak. Itu yang menurut saya yang sesuai dengan ini indikator yang saya inginkan Pak. Terus apakah sudah ada langkah-langkah yang Pak harus laksanakan selama ini untuk melaksanakan pembelajaran yang inovatif tersebut? Saya sudah berusaha Pak melalui banyak kegiatan-kegiatan supaya bisa mengembangkan diri saya, seperti mengikuti webinar, kemudian pelatihan-pelatihan, dan berupaya untuk membuat metode pembelajaran yang lebih inovatif lagi. Misalnya seperti menggunakan kuisis, video pembelajaran, itu juga kalau perlu anak membawa HP supaya nanti dalam melakukan pembelajaran anak lebih senang dan lebih bersemangat lagi.
Terus dalam rencana Pak harus melaksanakan pembelajaran yang inovatif, yang menyenangkan, dan tadi disebutkan akan dengan metode kuis tersebut, apakah ada kendala yang Pak harus hadapi selama ini? Kendalanya ada Pak, sering terjadi permasalahan dalam melakukan pembelajaran seperti itu, karena anak-anak di desa Pak ya, kadang tidak semua anak mempunyai HP atau Android Pak. Terus bagaimana langkah Bapak untuk menghadapi kendala atau masalah tersebut bisa teratasi seperti itu? Ya, nanti saya akan mengatasinya dengan cara itu melakukan komunikasi kepada orang tua anak, kemudian menyarankan supaya orang tua itu mengizinkan anaknya untuk meminjami Android-nya supaya dapat melakukan pembelajaran yang inovatif menggunakan HP. Oh iya, betul. Nah, selanjutnya rencana aksi atau rencana implementasi dari yang Pak harus rencanakan itu, yaitu pembelajaran inovatif dengan berbagai hal yang tadi disebutkan tadi, itu mulai kapan? Saya akan merencanakan secepat mungkin Pak, mungkin 2 minggu ke depan saya akan melaksanakan pembelajaran yang lebih inovatif. Luar biasa Pak ya, untuk semua rencana Pak harus tersebut. Kira-kira kalau 2 minggu itu kita agar tahu perkembangannya dalam rencana Pak Arus itu, bagaimana caranya biar progres perkembangan rencana Pak Arus tadi itu bagaimana langkahnya? Yang pertama saya kan merencanakan dulu Pak, supaya ada perencanaan yang lebih matang dalam melakukan pembelajaran yang inovatif. Kemudian saya akan melaksanakan atau mengimplementasikan di dalam kelas, dan semoga dalam mengimplementasikan tadi saya dapat melaksanakan pembelajaran yang lebih efektif lagi Pak. Dan nanti setelah saya melakukan ini, nanti saya akan menghubungi Pak Har lagi, saya akan minta komunikasi lagi dengan Pak Har dan akan menceritakan perkembangan yang sudah saya laksanakan tadi. Oke. Baik Pak Arus, akan saya tunggu nanti cerita dari Pak Arus, perkembangannya, progresnya bagaimana, dan semoga lancar, tidak ada hambatan suatu apapun. Demikian Pak Arus, terima kasih. Selamat sore Pak Har. Selamat sore Bu Siti. Terima kasih Pak Har ya, tadi Pak Har sudah melakukan coaching yang luar biasa. Iya Bu. Sudah kalau boleh tanya-tanya nih Pak Har, kalau Pak Har menilai sendiri performa tadi itu bagaimana Pak Har? Tadi saya sudah berusaha menjalankan kegiatan coaching. Saya sebagai coach sudah melaksanakan alur tirta, yaitu mencapai tujuan dan identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Dan saya tadi sudah menanyakan hal-hal yang prinsip dan yang berbobot, dan saya juga sudah mendengarkan aktif dari apa yang disampaikan oleh Kuci, dan saya dari pertanyaan-pertanyaan tadi sudah menggali ide kreatif dan menjadikan Kuci menemukan jawaban ataupun solusi-solusi yang beliau harapkan sendiri, seperti itu Bu. Kira-kira kalau menurut Pak Har ada nggak yang kurang dari proses coaching tadi? Bagian mana mungkin? Tadi saya dalam menanyakan itu ada hal-hal yang kurang mantap ataupun kurang maksimal, ataupun bobotnya itu masih kurang, sehingga dalam menjawab ataupun menemukan ide-ide kreatifnya si Koji atau menyelesaikan permasalahannya masih belum yang diharapkan sepenuhnya, masih agak kurang seperti itu. Seperti itu Bu. Kira-kira apa sih Pak yang bisa menyebabkan Bapak itu sepertinya
hilang fokusnya gitu mungkin Pak ya. Iya. Itu kira-kira apa Pak? Tadi saya agak ragu apakah tadi yang saya tanyakan itu apakah bisa memantik coach bisa menemukan ide tersebut, sehingga tadi seharusnya saya menanyakan dengan mantap sehingga beliaunya bisa berkembang dari yang saya tanyakan, tapi karena saya ragu ya si coach juga ragu juga, seperti itu Ibu. Oh iya Pak. Oke Bapak, kira-kira rencana tindak lanjutnya itu apa Pak? Setelah coaching yang sekarang ini. Iya, tadi kan saya ada banyak kekurangan ya, jadi saya akan berlatih lagi menjadi seorang coach sehingga bisa membantu coaching dalam kegiatan coaching sehingga bisa bermanfaat untuk saya juga, untuk si coaching. Dengan cara yaitu saya akan belajar lagi dan mencari referensi ataupun belajar dengan guru senior ataupun kepala sekolah seperti itu. Iya, kalau boleh saya sampaikan ya Pak Hari, ya, dari observasi saya sebenarnya Pak Hari ini sudah bagus sekali, bahkan sudah lebih dari target yang kita harapkan ini ya. Memang sih ada bagian-bagian yang sepertinya Pak Hari itu kurang mantap, seperti masih mengingat-ingat mau bertanya apa lagi, itu seperti itu. Nanti di bagian itu mungkin perlu ditingkatkan lagi Bapak ya. Kira-kira nanti Pak Har mau melanjutkan kegiatan coaching ini, mau mencoba dengan siapa mungkin, atau di sekolah atau mungkin bisa di luar, mencari suasana yang lebih nyaman? Iya, nanti saya akan belajar lagi bersama rekan sejawat di sekolah saya, dan saya akan mencoba berlatih dengan kepala sekolah, karena di AJ saya rekan-rekan sejawat juga biar tahulah yang namanya bagaimana coaching itu sangat bermanfaat untuk kita semua. Dan saya akan berlatih dengan guru senior juga, mereka kan sudah berpengalaman dalam menjadi coach seperti itu. Dan yang terakhir saya akan belajar dengan kepala sekolah yang tentunya sangat bermanfaat dan untuk kita semuanya pada muaranya untuk anak seperti itu. Iya, luar biasa sekali ya Pak Hari ya. Dari proses observasi tadi Bapak sudah melakukan coaching. Nah, pada sesi ini kira-kira apa nih Pak yang sudah Bapak dapatkan? Oh ya, saya tadi sudah belajar di sesi ini, belajar untuk diri saya sendiri, belajar menggali ide-ide kreatif, gagasan ataupun solusi untuk si coach, sehingga si coach juga bisa menyelesaikan permasalahan, bisa mengimplementasikan solusi tersebut, sehingga apa yang diharapkan yaitu tadi topiknya pada muaranya yaitu untuk anak didik, berpihak pada anak seperti itu. Iya, luar biasa sekali Pak Hari ya. Silahkan nanti Pak Hari bisa melanjutkan lagi tindak lanjutnya. Terima kasih untuk sesi kali ini Pak Har. Selamat sore Pak Har. Selamat sore Bu, terima Silakan kasih. Pak Har bisa melanjutkan aktivitas lainnya. Iya, terima kasih Bu. Selamat sore Bu Siti. Selamat sore Pak Rus. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik Pak Rus. Bagaimana? Alhamdulillah Bu. Ya. Bu Siti sebentar lagi kan akan melakukan coaching. Iya. Nah ini nanti saya akan melakukan supervisi terhadap coaching nanti yang akan dilakukan oleh Bu Siti. Namun ada beberapa hal yang perlu Bu Siti perhatikan. Yang pertama nanti dalam melakukan coaching perlu ada langkah-langkah sesuai dengan alur data. Kemudian ada kompetensi inti yang perlu ditekankan. Yang pertama adalah present, kemudian mendengarkan aktif dan pertanyaan berbobot. Dan Bu Siti perlu mencermati ada prinsip-prinsip dalam melakukan coaching. Yang pertama adalah kemitraan, yang kedua kreatif, dan memaksimalkan potensi yang nanti akan dilakukan. Baik Bu Siti, siap ya Bu Siti ya? Siap Pak Rus. Tapi sebelumnya ada beberapa pertanyaan yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, kira-kira nanti Bu Siti itu akan mengembangkan kompetensi apa Bu?
Kompetensi yang ingin saya kembangkan Pak Ros ini nanti tentang kehadiran penuh Pak Ros. Yang kedua mendengarkan aktif dan juga bagaimana memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Pak Ros. Baik, Siti. Untuk pertanyaan selanjutnya itu nanti bagaimana Bu Siti kompetensi yang spesifik yang diinginkan dalam melakukan coaching nanti. Kompetensi yang lebih spesifik yang mungkin ingin saya tingkatkan mungkin di bagian mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot Pak Ros. Oh, baik. Kemudian bagaimana Bu penilaian sendiri terhadap apa yang nanti akan digunakan dalam coaching nanti? Dalam coaching nanti saya harapannya adalah si coach bisa menemukan sendiri solusi-solusi atas permasalahannya. Ya, baik Bu Siti. Selamat melakukan coaching, semoga berjalan dengan lancar Bu ya. Amin ya, terima kasih Pak Ros. Silakan Bu Siti untuk melanjutkan kegiatan coachingnya. Iya Pak Ros, siap. Assalamualaikum Pak Har. Waalaikumsalam Bu Siti. Selamat sore, apa kabarnya nih Pak Har? Selamat sore. Alhamdulillah Bu, sehat selalu, baik-baik saja. Kemarin Pak Har itu calling saya ya. Iya Bu. Sebenarnya ada apa sih yang mau dibicarakan nih pada acara ini? Oh iya Bu, ini saya ini juga bingung Bu. Jadi dalam pembelajaran ini selama ini anak-anak itu kok kurang fokus, kurang memperhatikan dan sering bergurau. Jadi apa yang saya sampaikan itu anak-anak tidak maksimal, tidak bisa menangkap dan bahkan itu menyepelekan seperti itu. Seperti itu Bu yang saya alami. Jadi di kelas itu anaknya Pak Har itu kurang fokus Pak ya. Iya. Mungkin banyak bermain, banyak bergurau dan tidak memperhatikan guru gitu Bapak ya. Iya. Waktu kita tidak banyak nih Pak. Kira-kira dari coaching ini apa nih yang Bapak harapkan? Ya, jadi saya ingin menjadikan pembelajaran di kelas itu yang baik, yang menarik, sehingga anak-anak itu antusias, anak-anak itu fokus, anak-anak itu tertarik, dan mereka bisa belajar dengan maksimal, sehingga apa yang menjadi tujuan pembelajaran, apa yang saya inginkan itu bisa tercapai, dan apa yang menjadi tugas dalam pembelajaran tersebut bisa mengerjakan, seperti itu Bu. Jadi Pak Har ini ingin pembelajaran di kelas itu menarik Pak ya. Iya. Jadi anak itu senang ketika bermain, belajar di kelas, sehingga tujuannya bisa tercapai. Iya. Kira-kira keberhasilan di kelas itu yang seperti apa sih idealnya? Iya Bu, jadi saya ingin pembelajaran tersebut saya ini ingin nanti anak itu paham, terus saya bisa memberikan pembelajaran yang sesuai dengan karakter anak, sesuai kebutuhan mereka, sesuai dengan apa yang dia inginkan dan menjadi bakat mereka. Saya ingin seperti itu karena pembelajaran yang seperti itu memang saya kira atau saya keyakinan saya itu akan sukses untuk capaian pembelajaran tersebut, sesuai budaya, sesuai apa yang mereka ingin kembangkan seperti itu. Jadi menurut Pak Har, pembelajaran yang ideal adalah yang sesuai dengan kebutuhan anak. Kebutuhan anak. Hal seperti itu kan mungkin nilainya di level 10 Pak ya. Iya. Kira-kira menurut Pak Har, di kelasnya Pak Har ini sekarang di level berapa nih anak? Iya, saya ini di kelas saya ini levelnya masih 5 atau sampai 6. Jadi masih jauh dari harapan, masih jauh dari keinginan saya Bu. Seperti itu. Jadi masih di 5 dan 6 gitu Pak ya. Iya. Karena kan anak itu pasti berbeda Pak ya. Iya. Kira-kira nanti Pak Har itu inginnya menaikkan di level berapa nih? Oh, iya. Saya ingin anak-anak didik saya di kelas saya ini ingin level 8 atau sampai 9 lah, agar mereka itu antusias, mereka bisa paham, bisa belajar dengan maksimal sehingga apa yang menjadi tujuan pembelajaran tercapai seperti itu. Jadi Pak Har inginnya menaikkan sampai di level 8 sampai 9. atau 9. Nah,
kira-kira untuk menaikkan ke level 8 atau 9 itu langkah-langkah apa nih Pak yang bisa dilakukan di kelas? Iya, saya ini sudah berusaha mencari referensi-referensi pembelajaran yang menarik, yang mereka butuhkan, yaitu dengan cara saya mencari sumber-sumber belajar di modul-modul ajar di Google, YouTube, dan yang saya juga ikut dalam pelatihan-pelatihan, webinar, dan saya juga sudah berkonsultasi dengan guru senior, dan yang terakhir ini saya mengikuti dari program pemerintah itu yaitu PMM seperti itu. Sebenarnya kalau dari percakapan ini ya saya menangkap bahwa Pak Har itu sudah melakukan banyak hal ya, seperti Pak Har sendiri belajar dari PMM maupun webinar, dan juga pastinya sudah berusaha mengimplementasikannya Bapak ya. Tapi saya juga menangkap Bapak sudah belajar dengan rekan senior. Di sini kan ada kolaborasi Bapak ya. Mungkin ada tidak kolaborasi yang lebih dari itu yang akan Bapak lakukan? Ya, dari saya memang sudah karena saya ingin pembelajaran yang menarik itu pembelajaran yang sesuai keinginan mereka, sesuai keinginan anak, sesuai bakat mereka, memfasilitasi. Dan saya menyadari sendiri bahwa saya ini kan tidak belum sempurna, sehingga saya ingin berkolaborasi dengan teman sejawat, guru senior ya, tapi masih ada yang kurang juga, maka saya berkolaborasi juga dengan komunitas praktisi, yaitu di forum KKB, di tingkat kecamatan seperti itu, agar memang kemampuan atau kompetensi di bidang masing-masing yang dibutuhkan anak itu kan guru tidak semua langsung bisa paham, tapi karena kalau kita berusaha kolaborasi dengan guru yang lain, dengan forum yang lebih luas lagi, kita ya semoga bisa tercapai apa yang saya inginkan seperti itu. Oh iya, jadi rencana tindak lanjutnya setelah berkolaborasi dengan rekan senior di sekolah ini, nanti Pak Har akan berkolaborasi dengan rekan yang di luar ini ya, di komunitas belajar gitu Pak ya. Iya. Kira-kira yang paling memungkinkan dalam waktu dekat ini mana yang akan Bapak lakukan? Ya, jadi saya tadi sudah berusaha mencari referensi dari berbagai sumber dan sudah berkolaborasi. Saya akan mengimplementasi dulu apa yang saya rencanakan, apa yang saya inginkan dulu. Saya akan menciptakan atau mengemas pembelajaran yang menarik dan sesuai kebutuhan anak tersebut yang sudah saya dapat, akan saya implementasi, praktekkan dulu. Setelah saya praktekkan, nanti kalau ada hal-hal yang masih kurang ataupun kurang maksimal, optimal, ya saya akan berkolaborasi dengan teman sejawat, rekan sejawat, guru senior, kepala sekolah, bahkan ke forum yang lebih luas, yaitu tingkat KKG ataupun forum tingkat kecamatan seperti itu. Itu bertahap seperti itu. Jadi rencana yang paling dekat ini Bapak ingin mengimplementasikan tentu saja lebih jauh ya, dari yang kemarin mungkin pernah juga yang dari ilmu-ilmunya mungkin akan lebih lagi mengimplementasikan lagi di kelas seperti itu Pak ya. Kira-kira waktunya akan dimulai kapan nih Pak? Ya, jadi saya akan secepatnya, saya akan karena sudah saya perencanaan saya sudah mendapatkan referensi-referensi sumber-sumbernya yang sesuai dengan kurikulum, yang sesuai dengan apa yang menjadi program pemerintah, dan saya secepatnya akan implementasi, dan saya akan dalam mentargetkan 2 minggu ke depan. Setelah 2 minggu ke depan saya uji coba, nanti jika ada hal-hal yang kurang pas ataupun kurang maksimal, nanti akan berkonsultasi lagi dengan ibu gitu ya. Ya boleh sekali Pak ya. Jadi target Bapak sementara ini akan kita lihat dulu nih 2 minggu seperti apa gitu Pak ya. Iya, 2 minggu. Mudah-mudahan Pak ya target-targetnya tentu saja bisa tercapai tadi yang di angka 8 dan 9 itu tadi. Mudah-mudahan Pak ya. Oke Pak, kita sudah berada di akhir sesi nih. Kira-kira apa nih yang sudah Bapak dapatkan dari sesi? Ya, jadi hari ini saya sangat senang sekali, saya bersyukur sekali bisa ketemu Ibu,
bisa membicarakan, berdiskusi tentang pembelajaran yang bagaimana biar dinantikan anak, sesuai kebutuhan anak, sesuai keinginan anak, sesuai bakat mereka, sesuai budaya mereka, sesuai karakter mereka. Dan saya alhamdulillah bisa mendapatkan pencerahan tersebut, sehingga saya bisa mendapatkan solusi. Solusi tersebut pastinya akan segera saya laksanakan, sehingga dalam saya menerapkan solusi ini bisa melancarkan dalam anak belajar, menuntun mereka berpihak pada anak, dan apa yang menjadi tujuan pembelajaran, capaian pembelajaran bisa tercapai sehingga anak menjadi sukses dalam belajar. Ya, luar biasa sekali harapan-harapan Bapak sebagai orang guru gitu tentunya ya. Oke Pak Har, nanti setelah 2 minggu ditunggu Pak ya. Kita bisa ngobrol-ngobrol lagi untuk curhat-curhat lagi bagaimana hasilnya. Terima kasih Pak Har untuk waktunya sore ini. Selamat sore Pak Har. Selamat sore Ibu, terima kasih sama-sama. Ya, silakan Pak Har kita lanjutkan. Ya, terima kasih Ibu. Permisi. Selamat sore Bu Tuti. Selamat sore Pak Arus. Selamat ya Bu Tuti sudah melaksanakan coaching dengan Iya, lancar. Ya, luar biasa tadi kegiatan coachingnya, dan ada beberapa hal Bu Tuti setelah melakukan coaching ini yang perlu kita lakukan umpan balik. Yang pertama dari kegiatan coaching yang dilakukan, bagaimana Bu Tuti menilai performa dari kompetensi tadi yang dilaksanakan dalam coaching? Kalau saya sendiri Pak ya, menilai performa tadi saya dengan si coach sepertinya sih sudah lancar Pak. Hanya saja ada di bagian-bagian tertentu yang saya itu hilang fokus gitu Pak. Kira-kira bagian apa Bu? Bagian tengah itu Pak, ketika identifikasi kadang saya masih kurang nggak nih saya mengidentifikasi, kira-kira cukup nggak nih untuk si coach saya gali seperti itu Pak. Baik Bu Tuti, tapi tadi sudah berjalan lancar dan sesuai pengamatan saya tadi Bu Tuti sudah memenuhi langkah-langkah alur yang tepat, standarnya itu sudah terpenuhi dengan baik. Terima kasih Pak Rus. Tapi ada beberapa hal tadi, barangkali tadi pertanyaan-pertanyaan yang belum spesifik lagi, Iya betul supaya sekali. lebih dalam lagi si coach dalam menggali apa kompetensinya dalam melaksanakan kegiatan berikutnya. Baik Bu Siti, selanjutnya kalau menurut Bu Siti sendiri kelebihan apa yang tadi dilaksanakan dalam coaching? Menurut saya Pak ya, dalam coaching tadi sih sudah terlihat mengalir seperti itu ya. Percakapannya juga berlangsung ya cukup lancar seperti itu. Alurnya juga sudah memenuhi Pak ya. Hanya saja ketika proses mendengarkan aktifnya itu saya rasa itu kadang saya masih nggak fokus gitu di situ. Itu Pak. Tapi berjalan dengan menarik ya. Insya Allah sepertinya sih ya. Lancar ya. Ya baik, selanjutnya kira-kira tindak lanjutnya bagaimana Bu dari kegiatan coaching ini? Iya, coaching ini tadi kan baru kedua kalinya nih Pak saya praktekkan ya. Tindak lanjutnya tentu saja untuk mengasah kemampuan saya dalam coaching. Saya akan berusaha gitu sesekali dengan teman saya melakukan coaching dengan rekan sejawat, baik itu tentang pembelajaran maupun di luar pembelajaran gitu Pak. Betul sekali. Nanti juga dapat melakukan perbaikan yang lebih baik lagi. Iya tentu saja harapannya seperti itu. Kesempatan ini diperbaiki lagi. Kemudian banyak sekali hal-hal yang bisa kita dapatkan dari kegiatan ini. Kira-kira apa Bu pelajaran yang diambil dari kegiatan coaching kali ini? Menurut saya Pak ya, dalam coaching ini jadi si coach itu tidak merasa digurui gitu. Jadi coach ini bisa menemukan sendiri nih apa solusi-solusi dari permasalahannya. Bagaimana coach itu memberikan pertanyaan sehingga muncullah ide-ide dari si coach. Karena dengan ide-ide itu muncul dari dirinya sendiri, mungkin akan lebih mudah dilakukan. Seperti itu Pak. Lebih berjalan secara otomatis ya. Iya, dan ada keinginan yang kuat untuk memperbaikinya.
Iya betul. Ada komitmen lah seperti itu. Berarti bermanfaat sekali Bu ya kegiatan Susi. Sangat-sangat. Dan yang terakhir Bu Siti, itu tadi kan pelajaran yang kita ambil. Terus harapannya ke depan seperti apa? Akan melakukan Susi lagi atau gimana? Harapan ke depan ya Pak ya, kalau untuk diri saya sendiri tentu saja ingin belajar terus, ingin mencoba lagi, tentu saja biar bisa lebih terampil gitu Pak, dan luwes gitu dalam melakukan coaching gitu, dan si coaching juga nyaman di situ Pak. Baik Bu Siti, kita sudah lakukan semua dan kita sudah berada di sesi terakhir Bu Siti. Iya Pak Rus. Penutup, dan semoga apa yang tadi dilaksanakan dalam coaching ini dapat memberikan manfaat ya Amin, dalam melakukan amin. kegiatan coaching ini. Ya, saya ucapkan selamat. Ya, Terima dan kasih Pak Rus. sama-sama Bu Siti. Dan kita nanti bisa melanjutkan kegiatan berikutnya. Terima Iya kasih Pak Bu Rus. Siti. Sama-sama.